Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita, Sarinya Berita. Ya, kita kali ini akan menyoroti ini pemerintah yang tiba-tiba saja membatalkan rencana untuk memberlakukan PPKM level 3 sepanjang Natal dan Tahun Baru. Ini tentu menimbulkan kontroversi begitu ya. Banyak yang mengatakan, loh, apalagi ini kan Gubernur Anies yang lucunya ini sudah kadung begitu ya, mengeluarkan keputusan gubernur untuk pemberlakuan PPKM level 3. Tapi ternyata Luhut Binsar Panjaitan baru saja mengumumkan ya bahwa rencana untuk melakukan PPKM level 3 itu dibatalkan untuk semua wilayah di Indonesia. Nah, ada apa ini? Mengingat kita tahu sebelumnya gencar disebut oleh pemerintah akan ada Omikron gitu ya, varian baru dari corona ini yang sudah mulai menyebar di negara-negara tetangga. Alasan pemerintah karena di Indonesia saat ini vaksinasinya sudah 70% yang dosis pertama, yang kedua sudah 56%, sehingga antibodinya sudah tinggi begitu ya. Padahal di negara-negara yang terkena Omikron itu juga sudah vaksin juga ya. Jadi ini menimbulkan banyak kontroversi, termasuk biasalah netizen yang kemudian mengkait-kaitkan loh, wah ini kalau Idul Fitri PPKM-nya diperketatkan, kalau Natal lah jadinya macam-macam lah, melebar kemana-mana. Tapi kita ingin mendengar ini pendapat dari pengamat penerbangan Alvin Lee. Halo, selamat bergabung Pak Alvin. Terima kasih Mbak Rahma. Apa kabar Pak Alvin? Alhamdulillah sehat. Ya ini nih Pak Alvin, gimana menanggapi kok sebelumnya katanya mau dilakukan PPKM level 3 karena akan ada Omikron dan lain sebagainya. Lah kok ujuk-ujuk terus dibatalkan ini Pak? Kalau alasannya kenapa, saya kira hanya pemerintah yang bisa menjawab ya. Publik kan hanya bisa menduga-duga. Tapi yang saya sayangkan ini kan sebenarnya kebijakan tentang pemberlakuan PPKM level 3 ini kan sudah diumumkan sejak awal November. Itu saya apresiasi karena biasanya pemerintah itu kan membuat peraturan kemudian langsung berlaku. Nah, khusus untuk Natal Tahun Baru ini sebulan lebih sebelum diberlakukan itu sudah diumumkan kepada masyarakat. Yang perlu kita cermati adalah pernyataan dari pemerintah itu bukan menghapuskan seluruhnya ya. Jadi PPKM level 3 ini yang tadinya akan diberlakukan menyeluruh semua wilayah di Indonesia, ini hanya akan diberlakukan pada wilayah tertentu saja. Jadi bukan semua daerah. Nah, ini juga menjadi tantangan sebenarnya. Pemerintah wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat kenapa berubah. Karena ketika pemerintah mengumumkan mulai tanggal 24 Desember sampai dengan 2 Januari itu akan diberlakukan PPKM level 3, masyarakat maupun bisnis itu sudah melakukan perubahan-perubahan dalam rencana kegiatan mereka. Yang kalau masyarakat umum yang mau liburan juga, ya udah kalau gitu kita nggak usah liburan. Tiket yang sudah dipesan, hotel yang sudah dipesan dibatalkan semua kan. Udah kita di rumah saja daripada ribet di jalan. Demikian juga bisnis-bisnis juga sudah mempersiapkan diri. Ini terkait dengan persediaan, kemudian juga rencana kerja ini kaitannya dengan jadwal kerja pekerjanya. Kalau yang produksi juga jadwal produksi, jadwal pengiriman dan sebagainya. Ini kan rentetannya panjang. Kalau kemudian tiba-tiba ini berubah, dan berubahnya juga tidak tahu nanti wilayah mana yang diberlakukan PPKM level 3, yang mana yang tidak, ini kan juga belum jelas juga. Ini menyulitkan masyarakat, itu satu. Yang kedua adalah makin mengerosi, mengikis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ini gimana sih maunya, arahnya mau kemana sih? Di satu sisi kita diminta untuk lebih waspada, tapi di sisi lain tiba-tiba berubah. Nah, ini yang saya lebih khawatir bahwa ketika Menko
apa itu Core Invest ya, Menko Marinvest tadi menyampaikan pesan tersebut, saya perhatikan komentar-komentar teman-teman ini nggak ada yang positif rasanya. Tadi yang sudah terlanjur mengubah rencana perjalanan, kemudian juga bahkan tidak sedikit yang takut. Sebenarnya kita ini berita baik atau berita buruk sih? Jangan-jangan dengan ini nanti dilepas, nanti terjadi ledakan ketiga bulan Januari, bulan Februari, kita mundur lagi. Dan tidak sedikit juga yang menyampaikan itu tadi skeptis terhadap pemerintah. Hari ini diumumkan tidak diberlakukan menyeluruh, tidak ada jaminan nanti seminggu lagi berubah lagi. Nah, hal-hal seperti ini yang saya kira yang lebih fundamental adalah ini menyangkut kredibilitas pemerintah dan bukan cara pembuatan kebijakan yang baik dari aspek administrasi pemerintahan. Demikian. Ya, ini pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan aturan pemberlakuan PPKM level 3 pada periode Nataru terhadap semua wilayah. Artinya di wilayah tertentu akan tetap diterapkan, begitu. Betul. Ya? Itu kata-katanya yang diksinya itu harusnya diperbaiki bahwa berlaku tapi tidak pada semua wilayah, tidak seluruh wilayah, hanya pada wilayah. Itu membingungkan kalau gini, tapi ini kok kayaknya batal untuk semua wilayah. Jadi maksudnya semua wilayah dibatalkan PPKM-nya begitu? Bukan. Jadi hanya wilayah tertentu. Oh, begitu. Baca lagi tadi pelan-pelan dari berbagai sumber. Jadi tadinya kan menyeluruh, ini parsial. Iya, seharusnya PPKM level 3 akan dilakukan secara parsial begitu ya, bukan Betul. batal ya. Ini Betul. kan orang jadinya batal nggak jadi gitu ya. Batalkan. Nah, sayangnya tidak dijelaskan parsialnya yang akan diberlakukan itu yang mana. Jangan-jangan nanti kita sudah membuat rencana lagi ternyata wilayah kita yang kena, kan susah lagi. Ya nanti dijelaskan kalau mepet-mepet lagi nih Pak. Kalau sudah dekat-dekat lagi, karena ya tadi itu seperti saya sampaikan tadi, Anies sudah mengeluarkan keputusan gubernur ya untuk melakukan PPKM level 3. Artinya Jakarta udah pasti nih ya tetap PPKM. Benar. Jadi pemerintah pusat itu juga harus menyadari bahwa untuk pelaksanaan sebuah kebijakan itu akan banyak peraturan-peraturan turunan, termasuk juga perda atau pergub dan sebagainya. Kemudian juga ada penyiapan aparat, kan? Misalnya di daerah itu biasanya kan selain kepolisian, Satpol PP dan sebagainya, itu juga disiapkan untuk bekerja mengawasi pada masa-masa tersebut. Nah, kalau tiba-tiba berubah, ini juga ya gimana ya, kita ibaratnya kalau dulu itu zaman masih banyak becak itu ya di Jakarta, kita kan paling sulit ini kalau nyetir di belakang becak, tiba-tiba aja belok, kita nggak tahu mau belok kanan, belok kiri, tiba-tiba belok, ntar kalau kita serosok kita yang salah. Bajai atau bajai. Bajai. Ya, bisa sewaktu-waktu begitu ya. Ya. Perubahan bisa dilakukan sewaktu-waktu, padahal keputusan gubernur yang dikeluarkan oleh Anies ini merujuk pada peraturan Mendagri, instruksi Mendagri. Betul, begitu ya, bukan ujuk-ujuk Anies membuat peraturan sendiri begitu. Dan ini kan pernyataan lisan ya, peraturan tertulisnya juga belum keluar. Nah, nanti jangan peraturan tertulisnya keluar lagi membatalkan atau mengubah peraturan yang terdahulu. Kita kan harus yang jadi rujukan kan peraturan tertulis, bukan hanya pernyataan lisan seorang pejabat. Ini kita jadi kayak dejavu waktu awal-awal corona ya, betapa nanti Anies ngomong ini, pemerintah pusat ngomong begini, ini semuanya bisa berubah-ubah, nggak sinkron, saling membantah sesama menteri seperti itu. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan adalah pemerintah pusat, bahkan Pak Jokowi sendiri yang menyampaikan bahwa jangan ada ini penyekatan pada Natal tahun baru. Tapi dari kepolisian sendiri langsung membuat penyekatan sudah diumumkan.
posko penyekatan di sana sini. Nah, kalau kita mau memperketat pengawasannya, memperketat ini kontrolnya di lapangan, kan tidak harus dengan sekatan-sekatan tersebut. Ya beginilah kita, masyarakatnya bingung, Pemdanya juga bingung. Ini menunjukkan bahwa ketika berubah-ubah semuanya, ini menunjukkan orang langsung berspekulasi, ya wajar lah, nggak bisa disalahkan juga orang beranggapan ini begitu banyak tarik-menarik kepentingan mungkin, sehingga nggak bisa konsisten berubah-ubah begitu. Iya, dari beberapa berita yang saya baca, termasuk Pak Jokowi juga menyampaikan ada yang protes pemberlakuan PPKM level 3 di akhir tahun. Yang protes siapa kita juga tidak tahu kan. Tapi kalau mau protes, semuanya juga protes. Tapi disinilah fungsi pemerintah, fungsi kepemimpinan ya, untuk menentukan arah dan kebijakan yang terbaik. Mau protes, mau apa silahkan. Tapi kalau untuk melindungi kesehatan masyarakat, jangan sampai lagi nanti ada ledakan ketiga. Sebab kalau sampai terjadi ledakan ketiga, satu, secara ekonomi jelas itu biayanya sangat mahal. Kedua, belum lagi nanti kalau jatuh korban jiwa. Korban jiwa itu juga harga yang sangat mahal. Nah, tapi kalau nanti yang protes ini pengusaha demi untuk keuntungan dan sebagainya, ya kita harus memprioritaskan dulu. Bahkan untuk sektor penerbangan, saya juga sudah beberapa kali memberikan pernyataan ya, industri transportasi udara pasti bisa memahami bahwa yang seharusnya menjadi peak season ini mereka tidak jadi panen. Tapi demi kebaikan bangsa, ya saya yakin industri ini bisa menerima kebijakan tersebut. Tapi kalau ini berubah lagi, ya nggak tahu apa yang diutamakan. Demikian. Ya, jadi kita semua katanya menurut Luhut Binsar Panjaitan juga bahwa di Indonesia ini angkanya sudah rendah, katanya 400 begitu ya, angka positifnya sudah bahkan di bawah 400, sudah sangat rendah sehingga dibuka lagi. Tapi kan ya tadi itu kekhawatiran terjadi lagi, kita sudah tenang-tenang begini, nanti Januari, Februari terjadi lonjakan lagi, apalagi ketika lonjakannya gelombang ketiganya terjadi pas Ramadan lagi, orang jadi sentimen nih, Ramadan harus PPKM karena terlanjur lonjakan karena di closing di tahun barunya. Yang kita tidak boleh lengah adalah saat ini sedang terjadi ledakan varian Omicron. Dari yang saya pantau itu Singapura sudah kena, Thailand sudah kena. Jangan sampai kita kemudian nanti juga kebobolan lagi. Apa sih yang mau kita kejar? Ya, jumlah negara yang sudah terpapar Omicron terus bertambah, tapi daftar negara yang kita cegah masuk ke Indonesia, kita tangkal ya masuk ke Indonesia, ini daftarnya tidak bertambah. Jadi warga maupun orang-orang yang sudah pernah ke negara-negara yang terpapar ini, terutama yang baru belakangan, Thailand, Singapura, mungkin negara lain, itu tetap bisa masuk Indonesia. Dan inilah titik lemah kita, karena varian baru itu masuknya dari luar negeri, bukan dari dalam negeri. Dan seperti di Inggris, itu setiap 2-3 hari bertambahnya yang terpapar Omicron itu 100.000 orang. Walaupun pada umumnya gejalanya adalah gejala ringan maupun gejala sedang. Tapi tetap saja itu menjadi suatu hazard, suatu risiko. Yang mengkhawatirkan bagi yang komorbid pastinya ya, tidak semua bisa melaluinya begitu ya. Nah ini kan kalau kita ingat varian Delta juga seperti itu dulu, sudah dekat dari di India, dari mana waktu itu ada pesawat juga datang dibuka begitu ya, akhirnya masuk. Nah ini juga Omicron ini, padahal Singapura kan sudah deket banget ini ya Pak Alvin. Iya, vaksinasi kita memang terus digenjot ya. Tapi ingat, vaksinasi itu tidak membuat kita kebal 100%, tetap bisa tertular. Hanya saja lebih sulit tertular, dan ketika tertular kita tidak
separah bagi yang seperti yang belum divaksinasi, lebih mudah untuk diatasi. Itu dalam kondisi normal, tapi kalau ada komorbid juga beda lagi kan. Nah, dalam hal ini memang kita melihat bahwa vaksinasi kita tetap gencar, walaupun statistik menunjukkan bahwa selama bulan November, rate vaksinasi kita itu cenderung menurun. Karena mungkin makin banyak yang sudah divaksinasi dan ada sebagian masyarakat kita yang mendapatkan informasi kurang tepat, mereka menolak untuk vaksinasi. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita, bagaimana vaksinasi ini bisa jalan terus, tapi kembali lagi, kita belum tahu banyak tentang varian Omikron ini. Seberapa cepatnya bisa menular itu sudah tahu. Tapi apakah vaksin kita ini efektif terhadap Omikron atau tidak, seberapa tinggi efektivitasnya itu kita belum tahu. Dan juga seberapa beratnya seseorang itu ketika tertular Omikron itu gejalanya seberapa berat itu juga belum banyak diketahui. Jadi tetap saja saya kira akan lebih baik kalau kita tetap meningkatkan kewaspadaan, tutup dulu saja gerbang internasional, perbanyak daftar negara yang dilarang masuk ke Indonesia agar rakyat kita ini dilindungi. Jangan terlalu berharap mengejar inilah turis mancanegara, nggak ada yang mau masuk saat ini. Contoh saja Bandara Ngurah Rai sudah dibuka untuk penerbangan internasional sejak 14 Oktober. Sampai hari ini tidak ada penerbangan turis yang masuk. Kenapa? Ya dari negaranya sendiri, dari negara asalnya mereka sendiri juga tidak mudah untuk membiarkan rakyatnya keluar ke negara lain. Belum lagi nanti peraturan yang bisa berubah setiap saat itu bukan cuma di Indonesia. Jangan-jangan mereka bisa keluar negeri, nggak bisa pulang ke negaranya. Atau seperti Indonesia, dari berapa hari, 3 hari, karantinanya menjadi 5 hari, kemudian menjadi 10 hari. Nah, hal-hal seperti ini kan yang membuat wisatawan internasional itu belum terlalu berhasrat untuk wisata ke negara lain. Kalau mau menggenjot pariwisata, genjot aja pariwisata domestik, gitu Mbak. Iya, teman saya juga terjebak. Pulang-pulang harus karantina 10 hari, dia kewalahan bayar hotel katanya. Nah, waktu berangkat belum ada aturan itu kan? Iya, jadi di over budget jadinya 10 hari hotelnya berapa kan? Nah, dan yang lebih parah keluar dari hotel tambah gemuk. 10 hari di dalam kamar hanya makan tidur aja. Iya, itu makanya banyak yang keluar negeri pulang-pulang sudah kaget dengan peraturan baru. Nah, yang kata kuncinya Pak Alvin kewaspadaan begitu ya, karena kan ini yang sering kita kecolongan ya, mulai dari varian Delta. Terus yang kemarin aja contohnya Gunung Semeru itu, kok nggak ada ujuk-ujuk terus tiba-tiba kayak nggak ada pemberitahuan dini begitu ya buat masyarakat sehingga korban. Kayak dulu saya ingat waktu Merapi itu kan berkali-kali disosialisasi masyarakat begitu ya. Waktu Merapi mau meledak dulu. Itu pun korban masih banyak. Apalagi Semeru ini tiba-tiba saya kaget aja, nggak ada di berita, tiba-tiba langsung erupsi begitu. Iya, ya itu saya juga tidak berani terlalu banyak komen tentang Semeru ya, sebab beritanya masih simpang siur. Konon penduduk setempat sudah diberitahu. Tapi sejauh mana kebenarannya saya juga tidak tahu, jadi saya tidak berani komentar terlalu jauh. Tapi yang pasti saya menilai komunikasi publik pemerintah kita ini sangat buruk. Dan akibatnya kredibilitas pemerintah ini yang semakin tergerus. Ketika sebuah peraturan dikeluarkan, publik menanggapinya ya bukan ini ya, kan kalau pemerintah itu kredibilitasnya baik, publik akan menerima oh ini kebijakan dikeluarkan untuk melindungi kita, untuk kebaikan masyarakat. Tapi kalau sekarang seperti ini, publik mempertanyakan ini maunya apa sih, arahnya kemana, ada kepentingan apa? Nah, ada kepentingan apanya ini? Jangan-jangan tidak level 3 PPKM, tapi nanti ada kewajiban ini itu.
yang juga memberatkan pada akhirnya. Nah, itu skeptisme seperti itu yang harus dihindari untuk menjaga kredibilitas pemerintah. Nah, ini yang mau saya tanyakan juga. Ini PPKM level 3 dibatalkan, jadinya yang diberlakukan nanti level berapa ini Pak Alvin? Semestinya ya, kalau seperti Jakarta sudah level 1 ya tetap level 1 sesuai dengan levelnya saat ini kan. Atau level suka-suka kau aja deh. Ya seperti ini. Semarang juga, kan sudah banyak daerah, Semarang juga level 1. Kalau tidak jadi diberlakukan level 3, mestinya juga tetap level 1 kan? Ya, yang menjadi concern orang-orang itu nanti tidak diperlakukan PPKM level 3, artinya boleh traveling, boleh berlibur, boleh mudik ya, atau bertemu, boleh. Nah, tapi syaratnya ini PCR tesnya nih yang dulu heboh sudah kita bahas ini ya. Kayaknya ini gimana nih Pak Alvin? Jadinya kita boleh berpergian tapi dengan syarat PCR seperti itu tetap ya? Iya, itu kalau sejauh ini sih bepergian syaratnya masih tetap sama. Kalau yang sudah 2 kali vaksinasi boleh pakai antigen. Yang baru 1 kali tetap harus PCR. Anak di bawah 12 tahun tetap harus PCR karena belum vaksinasi. Kemudian juga orang-orang yang karena kondisi medisnya belum memungkinkan untuk divaksinasi, itu tidak diizinkan untuk terbang. Karena kalau mereka nggak bisa divaksinasi, mestinya kondisinya lemah dong. Kalau lemah, ya ngapain pergi-pergi gitu. Sejauh ini belum ada perubahan sih. Jadi kalau mungkin ini nanti masyarakat tetap bisa liburan, tetap bisa berwisata begitu ya, kalau dengan di level 1 ini ya, artinya tempat-tempat wisata tetap dibuka begitu ya. Paling persyaratan PCR dan antigennya kali ini ya yang harus diperhatikan. Iya, saya kira itu perlu menjadi perhatian masyarakat ya. Jangan sampai nanti ada syarat-syarat yang tidak masuk akal, karena yang mencegah penularan ini bukan tesnya, tapi vaksinasi dan prokesnya, bukan tesnya. Tes itu hanya untuk mendeteksi. Ya, akhirnya masuk sini, masuk sana, tes-tesnya semua, malah tambah tes, banyak tesnya begitu ya. Ya, tapi memang seperti yang dikatakan Pak Alvin, banyak yang skeptis. Ya, mungkin dibutuhkan komunikasi tadi itu ya, Pak Alvin Lee, agar komunikasi dari pemerintah ini belum jelas. Banyak masih pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu wilayah mana saja yang parsial dan lain-lain. Yang pasti publik butuh kepastian, terutama juga dunia wisata, dunia investasi, semuanya butuh kepastian. Semuanya, dunia bisnis butuh kepastian itu ya. Karena mereka kan juga harus mengatur liburnya pekerja, cutinya pekerja. Nggak bisa serampangan pindah ganti-ganti gitu, kacau. Ya mungkin ini kalau memang peraturannya ganti-ganti, mungkin kesadaran publik kali yang diharapkan agar ya sama-sama tetap menggalakkan prokes agar tidak terjadi nih gelombang ketiga ini ya, apapun levelnya PPKM-nya begitu. Iya, yang saya harapkan itu publik ini sadar, kalaupun berwisata tetap disiplin, pakai masker, cuci tangan, itu ya, tidak bergerombol, tidak berdekat-dekatan, jaga jarak. Itu yang menjadi harapan saya adalah makin menguatnya kesadaran publik. Sebab tanpa kesadaran publik mau diawasi seketat apapun tetap saja lolos. Kita ingat tahun lalu ketika dilarang mudik, ada aja yang lewat jalan tikus, bahkan yang dari Madura itu ada yang pakai perahu ya. Tetap aja bisa lepas itu. Ya, semoga Lebaran atau Idul Fitri tahun depan ini mereka sudah bisa mudik ya. Sudah ada. Semoga sudah 2 kali Lebaran tidak bisa. Nanti kalau 3 kali jadi Bang Toyib. Jadi Bang Toyib. Baik, terima kasih nih Pak Alvin Lee sudah bergabung dengan Realita TV. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rama Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alvin.